jumpa lagi dengan saya Doni. Nah, menyambung video saya sebelumnya, kita akan masuk pada tahap pembuatan website desa, teman-teman. Kali ini poin pertama yang akan kita buat adalah memasukkan database desa dulu, teman-teman. Ya, kita databasenya dari yang manual ataupun yang berupa kertas, kita masukkan ke database yang berbasis website. Nah, di sini nanti kita akan menginput semua data. Kita siapkan rumah-rumahnya, mulai dari tentang kependudukan, luas tanah ataupun luas wilayah di desa tersebut, juga jumlah penduduk, mulai dari yang laki-laki, perempuan, anak-anak, usia produktif, maupun juga pada kakak keluarga yang sudah ada di satu wilayah desa tersebut, teman-teman. Nah, untuk menginput semua database apapun yang ada di desa, harapan kita adalah agar masyarakat lebih tahu ataupun secara detail masyarakat bisa memahami bahwasanya fitur ataupun kapasitas di desa A ataupun desa tersebut dapat diketahui tanpa harus kita bertanya datang ke kelurahan ataupun ke kantor desa, namun sudah bisa diakses semua di dalam satu website. Database ini juga sangat bermanfaat bagi perangkat desa itu sendiri karena tidak lagi ribet mencari secara manual, misalnya data penduduknya, data lansianya ataupun yang lain. Tinggal kita klik di dalam website, akan kita ketemukan semua yang mereka ataupun yang masyarakat cari untuk kebutuhan yang harus dipenuhi selama itu tidak melanggar aturan. Nah, oke teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua, nanti juga kita akan masukkan potensi-potensi desa sebagai poin kedua, teman-teman. Potensi desa di sini bisa pada pariwisata, pada UMKM, ataupun pada semua kegiatan masyarakat yang di situ bisa menjadi ikon ataupun menjadi penguat pada desa tersebut. Oke, sebut saja misalnya produksi roti di Ibu A atau daerah wisata di desa tersebut. Mampu kita branding di sebuah website desa tersebut akan menaikkan value pada desa tersebut sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan desa tersebut. Oke, sedangkan yang ketiga, teman-teman, di sini nanti akan ada sebuah website yang menyuguhkan informasi, yaitu mengenai pelayanan, mengenai informasi umum, baik yang dibutuhkan masyarakat secara langsung ataupun hanya sebagai informasi sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat. Pentingnya informasi ini akan memangkas semua keribetan, teman-teman. Contoh, misalnya ada penduduk yang ingin mengganti ataupun merubah identitas KTP dalam artian perbaikan atau KTP-nya rusak atau ada terjadi perubahan data. Mereka tinggal membuka website tersebut dan akan ditemukan informasi persyaratan apa saja yang harus mereka penuhi sebelum mereka berangkat ke kantor desa, sehingga akan lebih mempersingkat waktu dari rumah ataupun dari tempat mereka bisa menyiapkan, tidak perlu bolak-balik datang ke kantor desa dulu baru bertanya apa yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan data, tapi cukup mereka tahu dulu dengan mengakses via handphone atau via laptop, sehingga mereka sudah tahu lebih dahulu informasi yang dibutuhkan ataupun persyaratan yang dibutuhkan sebelum mereka datang ke kantor desa, sehingga ini sangat mempermudah dan akan mempersempit keribetan, juga akan memangkas waktu sehingga lebih efektif buat masyarakat dan juga buat perangkat desa. Poin yang keempat ini juga sangat penting, teman-teman, karena poin ini adalah poin sebagai bentuk transparansi, di mana akan kita tampilkan semua bentuk informasi mengenai proyek, kegiatan, ataupun keuangan, bisa ADD, atau keuangan-keuangan yang lain yang memang harus disajikan pada masyarakat, sehingga bentuk transparansi dari pemerintah ke desa pada masyarakat sangat terjaga. Ini pun sangat penting, teman-teman, karena untuk mengurangi ataupun bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana-dana
sehingga trust antara masyarakat dan pemerintah desa, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa sangat erat dan dibangun. Juga kita sama-sama menyelamatkan semua aset yang ada di desa, baik itu SDM-nya maupun SDA-nya, sehingga desa tetap menjadi ikon bersih, sehat, gotong royong, dan jujur. Nah teman-teman, kiranya 4 poin itu nanti yang akan kita input dan kita suguhkan dalam website. Kemudian jika ada teman-teman di desa lain ataupun pemerintahan lain yang ingin juga memasukkan apa yang perlu dimasukkan, bisa kita nanti buatkan. Yang jelas 4 poin inti tersebut bisa mencakup semua kapasitas yang ada dan yang dibutuhkan sebagai alat untuk mendigitalisasikan sebuah desa. Oke teman-teman, terima kasih. Jaya Indonesia. Sore teman-teman, nah kita pada proses pembuatan website desa. Ini kita akan buat sebagai sampling nanti untuk bisa dipublikasikan, ya teman-teman yang belum punya website desa bisa paham dan bisa tahu bagaimana kita dalam menerapkan digitalisasi desa. Kita berikan contoh, salah satunya yaitu kita menyiapkan website desa, termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya teman-teman. Selain jaringan internet, website desa secara simple kita buat. Nah nanti kita simak teman-teman hasilnya setelah kita publish. Keren. Ini masih dalam proses editing. Seperti yang kita contohkan kemarin teman-teman, bahwasanya dengan website desa ada 4 poin yang akan kita suguhkan, ya. Poin-poinnya sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah untuk database di desa. Ini bisa kita publish nanti mengenai jumlah penduduk ataupun data pekerja ataupun luas lahan, luas tanah, dan kapasitas yang ada di desa tersebut. Ini juga sebagai bahan informasi dasar dalam pembuatan website. Ini relatif ya teman-teman, bisa kita sesuaikan dengan keinginan para pemesan ataupun desa-desa yang akan memesan. Jadi bisa nanti dengan desain-desain yang berbeda untuk setiap desa yang akan memesan teman-teman. Tapi yang pasti poin-poin yang kita masukkan sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai digitalisasi dalam pengembangan desa. Nah teman-teman, nanti akan kita progres teman-teman.